Terima kasih Bapak Emril untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam, salam. Baik saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk peristiwa yang Tuhan sudah boleh izinkan kita menikmati akan cinta kasih Tuhan, persaudaraan, dan berbagai hal yang membuat kita boleh bersama-sama mengundang Tuhan pada malam hari ini untuk melengkapi akan rasa sukacita kita. Saya ajak kita memulai ibadah syukur ini, kita menyanyi Kidung Jemaat 287 bagian B. Kidung Jemaat 287B bait pertama. Sekarang bersyukur hai hati munu tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dan kata-kata selanjutnya. Anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Kita berdoa. Saat ini kami datang bersyukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kalau kami mau menghitung, sungguh terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bukti cinta kasih Tuhan sebagai Bapa yang memelihara kami anak-anak. Terlebih khususnya di saat kami renungkan akan kebersamaan kami, mendukung anak-anak Tuhan, keluarga kami, anak-anak cucu dari Bapak Mama Emril, yang membawa hidup mereka di hadapan hadirat Tuhan, baik lewat CD, mengaku dosa, nikah, dan membaptis anak-anak. Kami sebagai saudara bersaudara mendukung mereka dan apa yang dapat kami lakukan, karena kami percaya bahwa itulah bagian dari kehidupan kebersamaan yang Tuhan inginkan dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami sudah melewati sukacita bersama dari kebersamaan kami, mendukung apa yang menjadi rencana keluarga kami di sini. Khususnya setelah melewati resepsi pernikahan kemarin. Di hari yang ketiga ini kami bersama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami juga mau mendengar apa kata Tuhan bagi kami. Karena itu saat ini kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, mari datang dan berfirmanlah bagi kami. Kami sungguh membutuhkan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari surat atau kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, dan 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, baik itu yang dia kirim secara pribadi seperti kepada Timotius, Filemon, maupun yang dia kirimkan kepada jemaat seperti Korintus, Galatia, dan seperti Tesalonika. Di sana hal yang sering kali ia sampaikan, sebagaimana yang kita dengar dari bacaan tadi. Ada 3 hal, yaitu tentang hal bersukacita, tentang hal berdoa, dan tentang hal mengucap syukur.
Ini ciri dari cara pandang seorang Rasul Paulus, yang dalam pemahamannya bahwa hal sukacita, hal berdoa, dan hal bersyukur itulah panggilan hidup orang beriman. Dan panggilan hidup orang beriman ini yang akan memampukan mereka untuk melewati perjalanan hidup dengan berbagai keadaan. Karena perjalanan hidup dari dahulu kala sampai sekarang, tentu kadang kita menghadapi hal yang baik, hal yang menyenangkan, tapi kadang kita menghadapi hal yang menyulitkan, yang membawa pergumulan, tapi juga ada yang membawa sukacita. Kita ikuti bersama kalau kita renungkan perjalanan kehidupan keluarga. Sejak mereka mendapatkan musibah kebakaran rumah, hal yang membawa pergumulan yang berat, sampai pada sukacita yang besar 3 hari yang lalu, kita bersama-sama menyaksikan sukacita yang luar biasa. Tapi itu semua bisa hadir kenapa? Kita percaya karena kita, saya pikir kebanyakan secara sadar. Meskipun ada beberapa yang secara tidak sadar, dia sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang percaya. Di mana di saat orang mengalami kesulitan, maka sebagai saudara, sebagai keluarga akan berupaya bagaimana supaya ia tidak tenggelam atau keluarganya tidak tenggelam dalam kesulitan, supaya ia bangkit kembali. Dan di saat ada orang yang bersuka cita, keluarga hadir untuk merasakan bersama-sama sukacita itu. Meskipun ada yang lain ya, terkadang-kadang di tempat lain atau dulu atau kapan, pasti kita pernah mendengar ada yang di saat ada yang susah dia senang di situ. Ada yang sementara senang, dia merasa susah kalau orang senang. Tapi yang kita lakukan ini hal yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, tapi saya yakin kebanyakan kita melakukannya secara sadar. Karena kita terpanggil sebagai anak-anak Tuhan, bukan sekedar sebagai keluarga, sebagai saudara. Kenapa? Karena di luar saudara bersaudara, saya melihat bahwa banyak orang yang tidak disangka. Mulai dari hal musibah yang lalu sampai pada sukacita yang dihadapi bersama. Dan saya pikir inilah yang direnungkan. Sampai pada hari yang ketiga khususnya sejak resepsi pernikahan. Yang kita renungkan kenapa bisa itu semua terjadi. Sukacita itu bisa Tuhan izinkan setelah melewati peristiwa yang sangat berat. Itu semua karena apa? Karena kita punya kebersamaan. Yang kita mau turut merasakan sukacita itu bersama-sama. Yang kita mau supaya kita bangkit dari keadaan kesulitan yang ada. Dan di situ juga bentuk dukungan doa kita. Dan di situ juga bentuk ungkapan syukur kita. Saya pikir disinilah kalau kita renungkan akan membawa sebuah sukacita yang besar. Sukacita secara rohani yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kita temukan di sini. Tetapi tentu hidup kita tidak berhenti di sini. Dia berkelanjutan. Karena itu firman Tuhan ini tentu mengharapkan agar jemaat di Tesalonika itu mereka berupaya untuk terus mencari dan mengalami sukacita, terus berupaya untuk berdoa, terus berupaya untuk mengucap syukur dalam hidup mereka. Kalau untuk Bapak Emil, majelis jemaat, saya tidak ragu lagi. Tapi ini terlebih khususnya bagi saya punya adik-adik. Baik itu Emril yang sudah boleh mengalami peristiwa iman lewat mengaku dosa, baik itu untuk Bapak Osrik, Mama Osrik. Bahwa semua keluarga mengharapkan supaya kalian terus belajar untuk menemukan dan mengalami sukacita selalu. Dan tiada henti-hentinya berdoa. Bukan berdoa untuk rumah tangga saja,
tetapi berdoa untuk semua keluarga yang sudah boleh mengambil bagian sampai hari ini. Dan mengucap syukur karena ini semua kerjasama yang baik dari saudara bersaudara yang turut mengambil bagian untuk sukacita itu bisa dialami, bisa dinikmati oleh saudara-saudara mereka. Kita kembalikan semua ke hadapan hadirat Tuhan. Kita sama-sama mendukung doa, termasuk kita juga saling mendukung satu dan yang lainnya. Supaya 3 hal yang Tuhan perkenankan dan Tuhan ingin, karena itulah yang berkenan di hadapan hadiratnya untuk kita lakukan. Itulah yang kita lakukan senantiasa dalam hidup ini. Tuhan sumber segala berkat, yang hasil dari berkat yang Tuhan berikan juga secara nyata akan kita buka hari ini. Itu semua datangnya dari Tuhan. Biarlah Tuhannya juga memberkati. Tuhan memberkati kita semua, memberkati firman-Nya bagi kita. Amin.